dan Al-Muhajirin. Inilah rekaman video amatir kepanikan santri saat kebakaran melanda Ponpes Al-Muhajirin 3 Citapen, Purwakarta, Jawa Barat pada Senin pagi. Api berasal dari salah satu ruangan asrama laki-laki di lantai 3. Pihak Ponpes sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api terus membesar. Petugas Damkar Kabupaten Purwakarta yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan upaya pemadaman, meski sempat terkendala tebalnya asap. Satu orang santri yang sempat terjebak dan berlari ke lantai 4 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berjibaku selama 4 jam, api berhasil dipadamkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari pendingin ruangan di salah satu asrama laki-laki di lantai 3 yang dihuni 15 orang santri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ainus melaporkan. Sebuah rumah kos di Jalan Karangmanjangan, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kobaran api di lantai 2 rumah cepat membesar lantaran banyak bahan yang mudah terbakar. Bahan mudah terbakar ini digunakan untuk pembangunan lantai 2 rumah kos yang dalam tahap pembangunan. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api yang berada di lantai 2 rumah kos. Api padam setengah jam kemudian dengan pengerahan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran di rumah kos ini disebabkan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Beginilah kondisi mobil pickup pengangkut sayur yang terbakar di ruas tol Jagorawi, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin sore. Selamat sore, Komandan menuju melaporkan dari 9 Durian. Di Flores 1 telah terjadi pickup terbakar arah selatan, Komandan. Kobaran api membakar seluruh bagian mobil hingga nyaris tak tersisa. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin membesar. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik dari bagian mesin mobil hingga membakar seluruh badan mobil. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kemacetan panjang terjadi akibat kebakaran ini karena bertepatan dengan jam pulang kantor. Sementara itu, rekaman CCTV merekam detik-detik sebuah SPBU di Cibeber, Kota Cilegon, Banten terbakar. Tampak sebuah minibus tengah melakukan pengisian BBM langsung melajukan kendaraannya saat selang pengisian BBM masih tertancap di minibus. Akibatnya sebuah pompa BBM jenis Pertalite tertarik dan terguling hingga menyebabkan kebakaran. Kebakaran membuat karyawan dan pengguna jalan panik. Karyawan juga berusaha memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran, dan api bisa dinyalakan setelah beberapa menit kemudian. Polisi yang datang ke lokasi langsung memberikan garis polisi dan meminta keterangan sejumlah saksi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita awali informasi pertama hari ini, pemirsa. Seorang warga negara Inggris mencuri truk dan menerobos jalan tol serta menabrak fasilitas di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali. Ya, WNI Inggris tersebut, pemirsa, berhasil ditangkap petugas. Viral di media sosial, sebuah truk yang dikendarai seorang WNA menerobos pintu tol Bali Mandara, Denpasar, Bali. WNA tersebut juga secara arogan mengendarai truk yang didapatnya dari merampas milik warga, hingga menabrak sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2. Dia bawa lari truknya itu dari Kerobokan, jadi dari Kerobokan sampai airport itu banyak. Tak hanya itu, WNA juga menabrak sejumlah fasilitas bandara hingga rusak dan mengagetkan warga. Sama satpam.
Petugas security berhasil tangkap pelaku di terminal keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai yang diketahui seorang warga negara Inggris berinisial TH. Berhasil diamankan oleh petugas security AFSEP Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dalam perjalanan menuju bandara, warga negara asing dengan kendaraan rampasan tersebut menabrak beberapa kendaraan roda 4 di sepanjang jalan menuju bandara. Saat ini pelaku diamankan di Polsek Kuta Utara dan tengah dilakukan pemeriksaan intensif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 4 minibus di tol kilometer 32800 arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore. Ya, meski tidak ada korban jiwa, kecelakaan sebabkan kemacetan yang panjang, pemirsa. Dan pemirsa, inilah rekaman usai terjadinya insiden kecelakaan. Kerasnya hantaman membuat minibus yang terlibat kecelakaan ringsek pada bagian depan dan belakang. 2 kendaraan diketahui mengalami rusak parah. Kejadian bermula saat sebuah minibus melaju menuju Bandara Soekarno-Hatta dan tidak fokus dalam berkendara. Saat didahului oleh kendaraan lainnya dari sisi sebelah kanan, pengemudi kaget dan menabrak 3 kendaraan yang ada di depannya. Diketahui ketiga pemilik kendaraan merupakan pengemudi taksi online dan 1 pengendara pribadi. Tidak ada korban jiwa ataupun luka, namun kasus kecelakaan beruntun ini ditangani Satlantas Polres Metro Tangerang Kota. Sebuah kendaraan bak terbuka terlibat kecelakaan tunggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, warga berhamburan saat kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Mataram, Lombok Timur, Kota Mataram. Ironisnya, kendaraan ini banyak membawa anak kecil. Korban luka kemudian dievakuasi warga ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut saksi mata, mobil bak yang mengangkut 20 orang penumpang melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami ban bagian belakang pecah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan bandar narkoba ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Ya, para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Inilah detik salah satu bandar sabu ditangkap di kediamannya di Kecamatan Padegan, Subang oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Subang, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti puluhan sabu siap edar yang disimpan di dapur. Dalam 1 bulan terakhir ini, Satres Narkoba Polres Subang berhasil mengungkap 11 kasus narkoba. Dalam pengungkapan itu, polisi berhasil menangkap 12 bandar narkoba, 8 tersangka merupakan kasus sabu, 1 tersangka kasus tembakau sintetis, 1 tersangka kasus peredaran obat tanpa izin, dan 2 tersangka kasus psikotropika. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, yaitu berupa 125,41 gram sabu, 21,32 gram tembakau sintetis, 300 butir obat keras ilegal, dan 200 butir psikotropika. Menurut Kapolres Subang, para tersangka menggunakan berbagai modus dalam mengedarkan narkobanya, mulai dari metode pengiriman COD hingga sistem tempel dan transaksi langsung. Terkait mengungkap kasus Satres Narkoba dalam kurun waktu 1 bulan. Yang pertama, untuk jumlah kasus sebanyak 11. Dengan rincian, narkotika golongan 1 jenis sabu 7 kasus, narkotika golongan 1 jenis tembakau sintetis 1 kasus, kemudian kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin 1 kasus, dan kasus peredaran psikotropika 2 kasus. Jadi total keseluruhan adalah 11 kasus. Akibat perbuatannya, para pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Sementara 1 tersangka terkait kasus ketersediaan farmasi terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun. Serta kasus psikotropika terancam paling lama penjara 5 tahun. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan Juanda, iNews melaporkan.
Pemirsa tak sadar bertransaksi dengan polisi, 2 orang kurir narkoba diciduk tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Ironisnya pemirsa, salah satu kurir masih berstatus pelajar di salah satu SMA di Kota Padang. Dua orang kurir narkoba ini tak menyadari sudah berada di dalam pantauan tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku hendak melakukan transaksi narkoba dengan salah seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Kedua pelaku akhirnya tak dapat berkutik setelah diamankan oleh petugas di pinggir jalan raya bypass Lubuk Begalung. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis sabu siap edar dan 1 paket kecil ganja yang diselipkan di kantong bajunya. Ironisnya, salah satu dari pelaku masih berstatus pelajar di salah satu SMA yang ada di Kota Padang. Ini kembali terulang dari beberapa kali penangkapan. Ini menyangkut pelajar. Kemarin kita juga sudah memberikan informasi dan himbauan kepada pihak-pihak sekolah kalau bisa mengingatkan. Tapi ini masih kita amankan pelaku 2 orang tersangka dengan barang bukti sabu dan seorang masih status pelajar. Tapi untuk usia mungkin sudah tidak di bawah umur lagi, sudah termasuk dewasa. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, miris kakak beradik AB dan TR dicabuli paman dan kakek kandungnya sendiri di kawasan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Ya, aksi pencabulan tersebut pemirsa terjadi sejak 2 tahun lalu. Naas nasib AB anak laki-laki berusia 9 tahun ini bersama adiknya TR anak perempuan berusia 7 tahun menjadi korban pencabulan oleh paman dan kakek kandungnya di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pencabulan ini telah berlangsung sejak 2 tahun lalu. Aksi bejat ini terungkap setelah korban menceritakan pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya. AB dicabuli oleh kakeknya sementara TR dicabuli paman kandungnya. Atas pengakuan ini, orang tua korban telah melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak kandungnya ini ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Depok. Sementara itu, pihak kepolisian belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan.